Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saat ini saya akan mempresentasikan topik tentang pendidikan dan bisnis, ya. Tetapi dia akan lebih kepada pemahaman di ujungnya bahwa kita memahami apa prinsip transformasi itu dan bagaimana koridor pendidikan dan transformasinya, koridor bisnis juga dan transformasinya. Jadi saya lebih kepada penyajian filosofis yang sangat mendasar, ya. Kalau kita lihat dari segi makna, ya, bahwa transformasi itu secara harfiah ini bermakna melampaui bentuk atau lintas bentuk. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang transformasi pendidikan, itu berarti kita memahami bahwa di sini adanya perubahan radikal dalam pendidikan, baik bentuk maupun sistemnya. Nah, kemudian lebih lanjut, ketika kita kemudian menyebut istilah transformasi pendidikan di era digital, maka tentu kita harus memahami apa itu digital, yang kebanyakan orang menyalahpahami dengan menganggap bahwa digital dan digitalisasi itu ya semata-mata semacam teknologi canggih dengan algoritma matematisnya, ya. Tidak hanya seperti itu. Nah, di sini kita akan memahami secara mendasar, karena kita sering menyebut digitalisasi seperti itu, ya. Nah, ide tentang digital ini itu tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi lebih kepada ide tentang cara baru dalam bertindak yang menyiratkan cara berpikir yang baru berdasarkan asumsi tentang tuntutan dunia yang kolaboratif, terhubung, adaptif, ya, fleksibel. Kemudian itu semua karena dorongan adanya data yang transparan, beragam, terbuka, inovatif, dan cukup tangkas. Nah, di sini jelas kita dapat memahami bahwa transformasi pendidikan itu, ya, khusus di era digital, ini selalu saya tekankan digitalnya ini, berarti perubahan bentuk dan sistem pendidikan secara radikal. Itulah yang disebut transformasinya. Nah, karena adanya cara berpikir yang baru atau digital nih, ya, cara berpikir yang baru. Ini poin saya di sini sebetulnya. Jadi ketika cara berpikir yang baru ini muncul karena adanya tuntutan sistem dunia yang saya sebutkan tadi, kolaboratif, adaptif, fleksibel, dan lain-lainnya, itu sejak adanya tuntutan sistem dunia yang begitu tinggi, yang kemudian melahirkan cara-cara berpikir kita yang baru dan berlangsung secara berkelanjutan. Nah, maka situasi atau kondisi inilah yang kita kemudian sebut dengan era digital. Seperti itu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana Pak dengan istilah teknologi? Digital itu kan teknologi, atau teknologi itu bagaimana? Digital atau digitalkan, didigitalisasikan. Nah, sekarang kita akan coba memahami secara mendasar lagi ini bahwa apa yang membedakannya dengan digitalisasi itu. Nah, kalau kita bicara tentang etimologisnya dalam segi makna penggunaan bahasa, ya, bahwa teknologi itu berbicara tentang seni dan keterampilan. Ini arti etimologis dari kata tekne itu, teknologi, yang kemudian menjadi mesin bagi suatu inovasi atau hal-hal yang baru. Nah, menurut Keynes itu di tahun 2019, ia mengatakan bahwa selama ini kita ternyata keliru memahami bahwa teknologi adalah pendorong utama perubahan. Padahal teknologi hanyalah pendukung bagi suatu perubahan. Nah, apa pendorong utamanya untuk terjadinya sebuah perubahan dalam prinsip digital? Yaitu cara berpikir kita yang baru. Jadi kalau kita hanya cenderung berpikir terlalu muluk-muluk, kita berbicara tentang teknologinya, yang padahal hanya itu merupakan pendukungnya, kita kehilangan arah sebetulnya. Sehingga mahasiswa, dosen terasa begitu sukar untuk sampai ke sana. Karena memang dasarnya kita tidak lakukan. Dasarnya kita tidak masuki. Yaitu sejauh mana
cara berpikir kita yang baru itu bisa termediasi seperti itu. Ya, saya langsung ke sini saja ya, kita melihat gambar nih. Kalau kita melihat gambar ini, kita sudah bisa paham secara konseptual dan mendasar ya, bahwa cara berpikir yang barulah atau digitalisasi yang sebetulnya mendorong terjadinya suatu perubahan atau transformasi. Sedangkan seni dan keterampilan atau teknologi ya, itu mendukung proses perubahan itu. Nah, digitalisasi sendiri atau cara berpikir yang baru ini itu berpengaruh secara langsung terhadap teknologi atau seni dan keterampilan. Sedangkan teknologi atau seni dan keterampilan itu tidak berpengaruh secara langsung terhadap digitalisasi atau cara berpikir yang baru. Jadi jelas bahwa teknologi itu hanyalah faktor pendukungnya. Tetapi yang menjadi pendorong utama terjadinya perubahan, transformasi, baik dalam pendidikan maupun bisnis yang kita rencanakan, itu adalah digitalisasi atau cara berpikir kita yang baru itu. Kemudian ketika kita masuk di era digitalisasi ceritanya, di era digital nih, cara berpikir yang baru nih. Nah, dunia pendidikan tentu juga mengalami perubahan atau transformasi yang signifikan. Sehingga tadi sempat dipaparkan oleh Pak Dr. Caraka, bagaimana strategi pembelajaran itu sebetulnya ada banyak, ya kan? Tetapi sayangnya juga baik teman dosen maupun teman-teman guru tidak terlalu fokus ke situ karena merasa bahwa ini agak sukar nih. Dinamis sekali pembelajaran itu, dinamis sekali pendidikan ini. Kita tidak bisa mengimbanginya begitu. Nah, oleh sebab itu untuk sesi ini saya menyarankan changing in thoughts, itu berpikir, perubahan pikiran itu penting. Ketika kita tidak mengalami perubahan pikiran, ya kita akan di situ saja. Sehingga apa yang kita harapkan hanya sebatas imajinasi, di awan-awan saja, begitu. Tidak dapat kita imbangi. Jadi memang benar bahwa era digital itu tidak hanya menyoroti tentang kemajuan industri, ya, tetapi dan perubahan pasar tenaga kerja begitu, tetapi juga menyoroti perubahan bentuk dan sistem pendidikan yang menyebabkan dunia pendidikan juga turut mengalami proses digitalisasi. Jadi kalau saya sebut digitalisasi, adik-adik jangan bingung ya, semacam apa namanya, semacam angka-angka begitu, bukan. Tetapi fokus kita di sini, digitalisasi itu adalah proses dari cara berpikir yang baru. Itu yang ingin saya tekankan. Nah, sehingga di dalam dunia pendidikan itu kita dituntut untuk bisa mengimbangi tuntutan dunia usaha dan dunia industri atau yang disebut dengan DUDI. Nah, namun saya juga sangat menyayangkan bahwa prinsip digitalisasi ini itu tampak disalahpahami begitu oleh sebagian perguruan tinggi dengan cara apa? Dengan menganggap bahwa dunia pendidikan itu harus dapat menghasilkan alumni yang siap masuk ke dalam dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Nah, jika dikatakan bahwa dunia pendidikan harus dapat menghasilkan alumni yang siap masuk ke dalam dunia kerja, nah itu saya baru setuju. Sebab dunia kerja itu tidak hanya mencakup dunia usaha atau bisnis dan industri, ya. Nah, kemudian jadi ketika kita berbicara tentang digitalisasi pendidikan, itu berarti kita berbicara tentang cara berpikir yang baru tentang dunia pendidikan. Dan salah satu aspek inti dari digitalisasi pendidikan adalah persoalan datafikasi. Nah, datafikasi pendidikan itu mengacu pada transformasi atau perubahan proses dan praktik dalam pendidikan terkait dengan pengumpulan data pada semua lingkup sistem pendidikan. Jadi dia terintegrasi, tidak hanya setengah-setengah. Ada banyak perguruan tinggi, visinya terlalu jauh, tetapi backingannya nih, medianya tidak terlalu jauh. Sehingga ya kita hanya sebatas memaksakan keadaan, memaksakan mahasiswa kita. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang ayo berpikir yang baru, bagaimana kita bisa berpikir yang baru, memediasi transformasi.
haruslah didukung begitu. Tidak hanya berkata-kata tetapi infrastrukturnya juga harus ikut mendukung supaya ketika kita mengarahkan mahasiswa, adik-adik, Anda harus begini dan begitu ya. Mahasiswa balik bertanya, saya mau bikin ini Pak, di mana tuh? Waduh, maaf dek, kami belum punya itu. Bagaimana bisa terjadi? Ya, jadi memang di sini ada keseimbangan, saling bisa mengimbangi dalam proses mencapai perubahan itu. Jadi datafikasi itu kalau berbicara tentang transformasi di dunia pendidikan, ya. Nah, kemudian transformasi digital dalam pendidikan kalau menurut Oliveira dan De Souza itu merupakan pemikiran ulang. Jadi di sini pemikiran ulang tentang proses belajar mengajar bagi peserta didik sebagai masyarakat digital dengan mempertimbangkan aspek menjadi digital dan juga aspek menjadi digital. Nah, ini yang saya sempat tadi singgung ya. Kita tidak bisa berkata, ayo jadi digital atau jadikanlah digital. Kalau tidak pernah bisa didukung. Ini juga akan menjadi kesusahan atau kesukaran bagi kita. Nah, kemudian, ini juga menjadi penting bahwa transformasi digital itu khusus dalam domain pendidikan itu tidak bisa terlepas dari yang namanya isu kurikulum. Jadi pendorong yang paling signifikan bagi penerapan transformasi itu di perguruan tinggi itu paling tidak harus mencakup 3 aspek yang terintegrasi, tidak bisa satu persatu atau tidak bisa terpisah-pisah atau independen seperti itu, yaitu pengembangannya, pemutakhirannya dan adaptasi kurikulum itu. Ya, itu 3 aspek penting berkaitan dengan bagaimana transformasi digital dalam pendidikan itu bisa tercapai. Nah, saya lanjut saja ke sini, ke gambar ini ya. Kalau kita melihat gambar ini juga berbicara tentang transformasi pendidikan, bahwa digitalisasi pendidikan itu memang memiliki tujuan untuk bagaimana domain pendidikan ini dapat mengalami transformasi atau perubahan berdasarkan cara setiap elemen dalam penyelenggaraan pendidikan itu bisa memiliki cara berpikir yang baru. Ya, digitalisasi tadi. Jadi saya lebih kepada makna penggunaan bahasanya ini secara filosofis yang sangat mendasar saja dulu. Jadi kita tidak perlu dulu berpikir tentang digitalisasi itu semacam teknologi yang canggih bagaimana begitu. Tetapi coba pahami dulu digital itu kalau dalam bahasa Latinnya digitalus itu tool, jari kaki, jari finger. Jadi finger, jari itu digunakan untuk menghitung. Dalam makna kata menghitung itu mengandung makna memandang. Jadi maksudnya kalau kita bicara digitalisasi adalah hitunglah dirimu, pandanglah dirimu, libatkanlah dirimu. Kebanyakan kita selama ini hanya berpikir, wah saya ingin teknologi yang semacam itu. Di kampus saya harus ada yang kayak begitu. Itu keren sekali, bagus sekali. Tetapi potensi yang ada di dalam diri kita, baik sebagai dosen maupun mahasiswa, itu tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan apa? Sistem administrasi. Pokoknya selesai ini harus syarat ini, harus syarat ini, harus syarat ini. Mahasiswa bingung, pusing kepalanya bagaimana kita bisa mencapai yang namanya perubahan atau transformasi digital itu. Nah, di sini jelas bahwa ketika kita melihat gambar ini ya, yang menjadi fokus perhatian utama dan yang awal bagi kita itu terkait transformasi pendidikan dan transformasi bisnis atau kewirausahaan. Serta hubungannya adalah pada prinsip dasar digitalisasi seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu apa? Cara berpikir yang baru. Serta transformasinya yaitu transformasi digital. Nah, Pak Fir, waktunya sudah. Ya, saya lanjut di. Nah ini. Jadi ketika kita memahami bahwa pendidikan akademik itu menjadi tidak perlu juga ya, karena tadi saya sempat membahas bahwa cara kita itu merencanakan bisnis harus memulai dengan pemikiran atau cara berpikir kita yang baru atau digital itu. Lalu kemudian kita mengabaikan pendidikan juga tidak demikian. Karena seseorang itu tidak memerlukan kualifikasi apapun untuk memulai bisnis ya. Tetapi pengetahuan akademik akan
bisa berguna dalam mengembangkan keterampilan dan peluang yang dibutuhkan oleh seorang wirausahaan. Jadi itu bisa berjalan berimbang antara pendidikan formal dan bagaimana Anda bisa merencanakan bisnis ke depannya. Jadi yang terakhir bahwa perubahan digitalisasi itu atau transformasinya, mari kita pikirkan bersama-sama bahwa fokusnya adalah perubahan cara berpikir. Demikian Pak Gunawan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Pak Fer atas materinya yang sudah menjabarkan segitu luar biasanya. Intinya beliau ini Pak Fer sudah menjelaskan terkait dengan transformasi pendidikan di era digital. Artinya ternyata memahami digital itu harus kita buat paradigma baru bahwa digitalisasi itu adalah cara kita memandang itu dan cara berpikir. Kemudian apalagi namanya teknologinya itu adalah sebuah seni dan keterampilan. Nah, tentu ini juga memang harus diintegrasikan secara keseluruhan biar kita nanti bisa memahami secara mendalam terkait dengan teknologi, digitalisasi, dan kaitannya dengan pendidikan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Fer. Baik, para peserta seminar adik-adik semua, bagi yang mau bertanya, ya silakan di apalagi namanya raise hand raise hand supaya kami bisa melihat siapa yang akan bertanya. Silakan untuk session pertama ini kami berikan kesempatan 3 orang para peserta. Mungkin ada para mahasiswa yang mau bertanya atau mungkin ada dari teman-teman dosen, ada guru yang ikut di seminar ini. Silakan Bapak Ibu atau bisa lewat kolom kolom chat kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Pertama kita kasih kesempatan buat mahasiswa atas nama Regita. Ya, Gidia, tolong Adek mohon disebut namanya, kemudian asal kampus, kemudian pertanyaannya itu ditujukan kepada siapa atau semua materi. Silakan. Baik, terima kasih terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk bertanya. Pertama saya menunjukkan pertanyaan ini kepada Bapak Dr. Fernandes Arung. Sedikit tadi menjelaskan tentang digitalisasi, yaitu tentang cara berpikir tentang pendidikan. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara menerapkan digitalisasi ini atau cara berpikir kita sebagai mahasiswa, mungkin bukan hanya sekarang, tetapi juga untuk beberapa tahun yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ade Regita. Baik, kita beri kesempatan kepada narasumber kita yang 3 orang untuk menjawab. Pertama untuk Bapak Fernandes Arun, ini pertanyaannya terkait dengan digitalisasi ya. Jadi bagaimana Pak cara penerapan digitalisasi itu khususnya dalam konteks mahasiswa yang mungkin punya naluri yang kurang atau punya eh, semangat untuk memahami atau mengaplikasikan tentang digitalisasi itu. Oke. Ya, tadi adik Regita ya kalau saya tidak salah. Iya, betul Pak. Ya. Transformasi ya, digitalisasi itu cara berpikir yang baru. Jadi kalau kita secara etimologis kembali saja ke maknanya itu sebetulnya sudah sangat jelas bahwa digital itu finger, digitalus ya, digitalis finger, jari. Jari itu digunakan untuk menghitung. Jadi syarat pertama untuk bisa memiliki peluang untuk masuk di dalam cara berpikir kita yang baru adalah hitunglah diri Anda bahwa Anda memiliki potensi yang luar biasa di dalam. Tetapi selama ini mungkin kurang digali, kurang dilihat, kurang dipandang. Ya, sehingga
yang perlu dilakukan adalah bagaimana bisa benar-benar bisa memandang bahwa diri Anda ini punya potensi, bisa menghitung diri Anda di dalam sebuah transformasi, sehingga itu membuat pola pikir Anda bisa berubah. Caranya gimana? Adalah dengan memberi makan kognisi kita tentang apapun yang Anda butuhkan. Nah, di dalam buku yang saya tulis dengan judul Preferentisme, Filosofi Belajar Mana Suka, di situ jelas saya tekankan bahwa sebelum revolusi industri 3.0, itu semua orang bisa berkata, yang layak bicara tentang A atau ilmu A hanya saya ya, saya yang sekolah itu. Setelah revolusi industri 3.0, tidak bisa lagi kita bicara seperti itu. Artinya apa? Akses informasi sudah bisa dimakan oleh semua orang. Mau tahu tentang teori, ada semua di Mbah Google. Ya, saya beritahu mahasiswa saya katakan, sekarang itu tidak ada alasan untuk tidak berkata kurang referensi, Pak. Saya katakan, Anda bisa mandi referensi. Saya katakan, tidak enaknya mau dibilang, mau cari tahu tentang apa ada di situ. Nah, demikianlah cara bagaimana kita bisa memiliki peluang untuk bisa mengubah cara pikir kita. Nah, harus ada dukungannya. Apa dukungannya? Itu tadi, beri makan kognisi kita itu dengan hal-hal yang Anda butuhkan. Apakah sebetulnya yang Anda butuhkan untuk dikembangkan? Yang sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri Anda karena Anda sudah sempat menghitung digitalize ya, menghitung diri Anda memiliki potensi, apapun itu kasih makan. Banyak di dunia internet itu tentang pengetahuan atau makanan pikiran kita tuh. Ya, saya pikir seperti itu, Adik Regita, supaya ke depannya bisa memiliki cara berpikir yang baru untuk memediasi hidup yang lebih layak di masa depan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Fer atas jawabannya. Jadi intinya adalah Adik Radita dan teman-teman semua, Pak Fernandes mengatakan ini harus menghitung. Apa yang harus dihitung? Artinya mungkin ini terkait dengan kompetensi diri kita. Kalau kita mungkin merasa kurang dari aspek atau dimensi baik pembelajaran, inovasi lain sebagainya, saya kira itu perlu kita tingkatkan. Nah, artinya kita memandang diri kita, kekurangan seperti apa, itulah yang kita tutupi. Selanjutnya mungkin Pak Dr. Caraka bisa digambarkan pertanyaan yang kedua terkait dengan pendekatan apa Pak yang mesti dilakukan khususnya di era 4.0 ini. Ya, kalau memang tidak ada, ya mungkin kita kasih penutup, masing-masing kita kasih kesempatan buat para pemateri kita kurang lebih apalagi namanya 4 menit untuk closing statement, closing speech-nya terkait dengan seminar kita pada hari ini. Yang pertama kita beri waktu kepada Pak Caraka. Dengan ini disilahkan. Baik, terima kasih Pak Gunawan dan tentu adik-adik. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing belajar bersama tentang bagaimana kita bersiap untuk menatap pendidikan yang berkembang yang begitu cepat. Sehingga yang pertama kita jangan melupakan fitrah kita menjadi manusia adalah belajar itu interaksi. Sehingga memang digital itu oke, teknologi juga dibutuhkan, namun juga kegiatan-kegiatan itu butuhkan interaksi langsung. Temuan menunjukkan full daring itu berdampak pada loss learning. Hubungan jarak saja bisa bubar kan Pak Fernandes ya, kan gitu kira-kira. Makanya orang itu kalau berhubungan dalam hal ini pendidikan, ya perlu ketemu para narasumber kita, ketemu langsung. Oke, sekali-kali daring, sekali-kali online. Sehingga memang kita perlu menata, memahami tidak semua bisa dilakukan secara maya, secara seutuhnya. Pada hal-hal tertentu yang memang berinteraksi langsung. Karena sebenarnya belajar itu adalah seorang murid bertemu gurunya, interaksi, bercengkrama, dan ada proses transferensi untuk belajar. Mari nikmati proses ini, bagaimana belajar itu penuh makna. Kuliah adalah bertemu sementara bermakna selamanya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Dokter Caraka. Intinya mari kita nikmati proses ini ya adik-adik semua. Insya Allah semua akan kita lalui dengan segala tantangan. Apalagi digitalisasi ini, inovasi ini, era digitalisasi ini sangat luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya Pak Fernandes Arun, silakan Pak. Jadi untuk closing statement ini saya coba tampilkan quote yang saya buat 3 tahun lalu. Jadi we will not always be asked to make changes, but we will always be ready for the changes. Nah ini juga sudah sempat disebut tadi Pak Adi Mahmud. Jadi kita tidak selalu diminta untuk membuat perubahan, tetapi kita akan selalu diminta untuk siap bagi perubahan. Ya, nah Pak Caraka katakan tadi bertemu. Saya lebih lanjutnya lagi, temuilah kebutuhan Anda. Ya, karena jangan sampai kita sibuk untuk menemui kebutuhan orang lain, sementara kebutuhan diri kita tak pernah ditemui. Makanya kita stuck sampai di situ. Akhirnya Pak Caraka katakan tadi apa? Bubar. Ya, seperti itu Pak Gun. Terima kasih. Siap bagi perubahan itu always, selalu. Ya, ini simple ini ya. Simpel sekali ini Pak Ber ya. Artinya perubahan itu mau tidak mau tetap harus kita lihat, harus kita menghadapinya. Tergantung kita nanti para adik-adik sekalian memahami perubahan itu. Ada yang memang tidak mau berubah Pak, karena dia memang terlalu mungkin merasa dengan zona kenyamanannya itu, makanya Sibuk tidak dengan mau ini berubah Pak. Pak Gun. Bukan tidak Ya, mau berubah. Ya, bukan tidak mau berubah, tetapi sibuk menuntut perubahan orang lain. Dirinya tak pernah dituntut untuk berubah. Itu kendala kita itu. ya betul. Maka memang ini adalah kewajiban kita semua memahami kompetensi diri kita itu. Maka Pak Fernandes bilang, coba kita menghitung diri lah. Artinya menghitung diri itu adalah introspeksi. Digitalize ya. Bahasa agama kita itu mengatakan introspeksi. Istiqomah melihat apa kekurangan kita, apa yang sudah kita mungkin lakukan tidak bermanfaat bagi diri kita dengan orang lain. Ya artinya linas. Jadi perubahan itu yang penting pertama berbuat baik sama diri kita dan berbuat baik sama orang lain. Saya kira begitu paradigma yang disampaikan oleh Pak Fernandes. Selanjutnya Pak Adi, silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Gunawan dan terima kasih kepada para peserta semua dari mahasiswa, Bapak Ibu dosen, semua keluarga di semua di ini. Uh, saya ingin menutup seminar atau statement ini dengan beberapa poin yang ingin saya katakan. Pertama, uh, saya setuju dengan Pak Caraka dan Pak Fernandes bahwa marilah kita memperbaiki diri, marilah kita mengisi diri kita untuk bisa menghadapi tantangan atau bisa menghadapi perubahan ke depan. Saya memesankan kepada kita semua bahwa marilah kita menjadi orang yang bernilai, bukan orang yang sukses. Karena orang yang bernilai pasti sudah sukses ya, tapi belum tentu orang sukses itu adalah orang yang bernilai. Maka marilah kita saling beri yang bermanfaat, karena manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tentu marilah kita bekali diri kita tingkatkan kompetensi kita tingkatkan literasi kita, lalu apa yang kita miliki, apa yang kita pahami, mari kita berbagi kepada orang lain agar apa yang kita tahu bisa bernilai juga bagi orang lain. Maka situlah adalah hakikat dari kehidupan yang perlu kita harus jalani. Mungkin itu Pak Gunawan, terima kasih. Saya sampaikan sekali lagi. Saya tutup ya. Nasrullah wa fatul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, luar biasa tersirat dan tersurat maknanya ya. Apa tadi yang disampaikan para narasumber kita semua, dan tentu lagi-lagi ini kembali kepada kita semua. Harapan kita semua adalah sebuah perubahan yang bisa memaknai bisa kita ambil makna dari perubahan itu. Siapa yang mau berubah di dalam artian positif silahkan. Artinya kita memahami kompetensi diri kita semua masing-masing. Saya kira pemateri kita ini sangat luar biasa semua, telah menyampaikan masukannya, arahannya kepada kita semua, para adik-adik semua. Tentu ini adalah pembelajaran buat kita dalam rangka meningkatkan kapasitas
diri kita masing-masing, khususnya menghadapi pembelajaran dan pendidikan di era 21 ini. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak narasumber. Ya, ada Pak Dr. Caraka dari Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih Pak telah berpartisipasi, memberikan pengalamannya buat kita semua. Ada Pak Fernandes Arung Sama-sama dari Pak Gun. Sulawesi Tenggara, ada segala motivasinya, supportnya kepada kita semua. Dan terakhir Pak Adi eh, dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Nah, terima kasih semua, dan tentu para peserta yang luar biasa sampai hari ini sudah stay terus. Peserta kita yang sampai sekarang itu sudah masih di 198. Saya kira ini luar biasa capaian semua adik-adik dalam rangka mengikuti kegiatan seminar ini. Mohon para yang belum mengisi daftar hadir, silakan isi daftar hadirnya. Juga para narasumber, nanti akan dikirim sertifikatnya semua di emailnya. Jadi mohon para narasumber dan juga para peserta seminar, mohon diisi daftar hadirnya. Sekali lagi saya sampaikan, eh, bagi para pemakalah mahasiswa, untuk call papernya kita nanti akan gabung di Zoom setelah duhur pada jam 1 waktu Indonesia Tengah. Bagi para pemateri, ya, pemakalah yang akan menyampaikan materinya atau makalahnya di call paper ini. Jadi sekali lagi, itu penyampaian kami. Bagi para adik-adik mahasiswa yang non pemakalah, boleh juga terlibat, boleh ikut gabung. Kalau mau melihat para kakak-kakaknya yang mau menyampaikan papernya, materinya terkait dengan presentasi mereka, insya Allah habis habis duhur. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di kegiatan yang lainnya, dan mudah-mudahan Pak Dr. Caraka, Pak Fernandes, Pak Adi, bisa nanti kita buat kegiatan dalam bentuk offline, lebih semangat lagi, lebih Ya. semarak lagi dalam kegiatan seperti ini. Terima kasih, billahi fisabil haq, dan saya atas nama pimpinan dan seluruh teman-teman adik-adik panitia mengucapkan banyak terima kasih. Sekiranya ada kekurangan dan kehilapan yang kami buat dalam proses kegiatan seminar ini. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan dan keluarga besar. Terima kasih Pak Gun, Bro, Pak Ya, Gun, terima Pak kasih. Adi. Ya, terima kasih Pak Bernes, terima kasih Pak Caraka. Ini Adi, Pak Adi lagi kuliah ini, sibuk lagi ini. Oh, sudah harus begitu ya Pak Caraka ya. oh iya, Pokoknya memang berjuang. pejuang. Ini saya lihat Pak Dr. Caraka, ini siswanya ini banyak, semuanya dari UAD saya lihat ini jadi apa ini? Jadi pemakalah semua ini Pak. Luar Iya, biasa ini saya Pak. kirim 32. Iya, 30 makalah nanti. Iya, iya, biasa Pak untuk kepentingan si bawah. iya.